Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan masuk ke modul 7 atau modul terakhir, yaitu mengenai desain pabrik. Jadi pada modul ini kita akan menggabungkan semua yang telah kita pelajari pada modul-modul sebelumnya untuk mendesain satu pabrik utuh menggunakan Aspen HYSYS. Ya. Di eh, pada modul kasus 7.1 ini kita akan mendesain pabrik DME atau dimethyl ether. Jadi kita akan mensimulasikan pabrik untuk produksi dimethyl ether menggunakan Aspen HYSYS. Fluid package yang kita gunakan adalah PRSV. Kemudian kita juga akan menggunakan reaktor konversi untuk reaksi 2 metanol menjadi H2O plus dimetil ether dengan konversi 80%. Kondisi umpan metanol di sini itu sama dengan seperti ini, temperatur 25 derajat Celcius, pressure 100 kPa, dan molar flow 262 kilomol per jam. Komposisinya di sini adalah hanya ada metanol dan H2O. Ini adalah molar flow ya, molar flow. Jadi ini satuan eh, molar flow. Jadi yang akan kita isi bukan fraksi mol nanti jadi melainkan molar flow-nya. Metanol 259 kilomol per jam, H2O 2,5 kilomol per jam, sedangkan di methyl ether 0 karena memang belum ada eh, di methyl ether yang terdapat pada input. Kemudian flow sheet yang akan kita gunakan seperti ini, kita gunakan pompa, eh, dua stage pompa, kemudian kita alirkan ke mixer, kemudian pada outlet mixer ini kita akan eh, masukkan dia ke heater, dan setelah dipanaskan, kita akan masukkan ke reaktor konversi untuk mendapatkan produk DME, ya, produk DME di bagian atas dan sisanya bagian 5 asterik atau 5 bintang di bawah. Kemudian didinginkan, kemudian setelah didinginkan dimasukkan ke ke distillation column untuk memisahkan DME dan juga material lainnya. Jadi di sini kita akan dapatkan produk DME murni, eh, bottom produk dari T100 atau kolom distilasi ini, kemudian akan diubah pressure-nya menggunakan pulp dan didinginkan menggunakan cooler, dan kemudian dipisahkan lagi untuk memisahkan wastewater atau limbah air yang masih terdapat. Nah, kemudian metanol yang masih tersisa ini akan diumpankan kembali atau di-recycle untuk digabungkan sebagai umpan pada mixer 100. Ya. Untuk desain untuk desain peralatannya sendiri tuh pompa 100 ya, yang di sini pompa 100 P100 itu eh, sekarang kita tidak menggunakan parameter, jadi kita menggunakan input dari material stream masing-masing. Kalau kita pelajari sebelumnya bahwa pompa itu memiliki degree of freedom-nya 1, jadi kita harus menentukan delta P-nya. Namun di sini kita lihat untuk metanol dan 2 itu kan stream masuk dan stream keluar pompa. Itu ada terdapat perbedaan pressure. Jadi dengan mengisi material stream masing-masing pada sekitar unit operasi, kita bisa mendefine unit operasinya itu harus seperti apa parameternya. Ini adalah parameter-parameter dari setiap unit operasi yang kita gunakan. Oke, mungkin itu kita langsung masuk ke Aspen HYSYS. Silakan buka Aspen HYSYS. Ya, di sini juga sebelum masuk ke apa ke simulation environment, kita harus menambahkan reaksi terlebih dahulu.
Sama seperti pada modul CSTR atau reaktor alir tangki berpengaduk, karena ada reaksi maka kita harus menambahkan reaksi terlebih dahulu. Nah, di sini yang ingin kita tambahkan adalah reaksi konversi, karena kita memiliki data konversi yaitu 80%. Ya, sementara kita menunggu, silakan buka HYSYS, kemudian klik New. Kita akan masukkan bahan terlebih dahulu. Bahan yang akan kita pakai itu adalah metanol H2O dan dim ether atau dimethyl ether. Metanol, kemudian H2O atau air, kemudian dim ether, sorry, dim ether, oke, dimethyl ether C2H6O. Kemudian fluid package yang akan kita gunakan adalah PRSP, oke. Kemudian kita tambahkan reaksi, add reaction. Di sini kita pilih conversion karena kita memiliki data konversi. Di add, kemudian kita edit reaksi satu. Komponennya kalau kita lihat di reaksi ini metanol, H2O, dan dimethyl ether. Jadi metanol, H2O, dan dimethyl ether. Metanol dan H2O sebagai reaktan, dimethyl ether sebagai produk. Kalau kita lihat koefisiennya adalah -2 metanol, 1 untuk H2O dan dimethyl ether. -2, 1. Kalau kita lihat sini balance errornya 0, berarti sudah betul. Base komponennya adalah metanol, kemudian overall 80%. Ya, maka sekarang sudah ready, reaksinya sudah ready, kita close, kemudian add to fluid package untuk menambahkan reaksi ini pada fluid package yang kita setting di awal tadi. Setelah itu, kita bisa masuk ke simulation environment, kita bisa masukkan flow sheet seperti ini, jadi kita akan masukkan pompa, kemudian mixer, kemudian heater terlebih dahulu. Pompa, ini bisa kita rubah ikonnya dengan klik kanan, kemudian change icon jadi pompa dua fase seperti ini. Kemudian mixer dan heater. Kita masukkan mixer terlebih dahulu, kemudian heater. Oke, jadi pada input pompa ini kita masukkan material stream metanol dan outletnya adalah dua, outletnya. Kemudian energinya ini bisa kita masukkan ke QV, eh, Q pompa 1. Kemudian kita sambung terlebih dahulu saja. Di sini mixer, input masuknya adalah 2 dan outletnya adalah sekitar mixer, outletnya adalah 3. Ya, 3, kemudian input heater E100 di sini adalah 3, outputnya adalah 4, kemudian ada conversion reaktor. Inletnya 3, outletnya 4, kemudian di sini QH1 saja ya. Kita namakan energinya sebagai QH1. Q itu panas, H1 itu adalah heater yang pertama. Kemudian kita bisa tambahkan conversion reactor di kolom di sini ya, di conversion reactor. Kemudian konversi reaktor 5 asterik. Input dari konversi reaktor ini adalah 4, faktor outletnya adalah 5 di sini.
5 asterik atau 5 bintang. Ya. Kemudian setelah itu 5 ini akan masuk ke cooler, kemudian dimasukkan ke distillation column. Kita masukkan cooler terlebih dahulu dan juga distillation column setelah cooler. Jadi cooler ini inletnya adalah 5, energinya adalah QC1, outletnya adalah 6, outlet cooler adalah 6, ya seperti ini. Kemudian kita masukkan eh, pada distillation column, stream inletnya adalah 6, kemudian total overhead liquid outletnya itu adalah DME, produk DME, bottom liquid outletnya 7. Ini bisa kita namakan QR dan ini QC. Ya, mungkin bisa kita tutup dulu, kita akan setting nanti. Kemudian di 7 ini akan masuk ke pulp, kemudian masuk ke cooler lagi. Jadi kita tambahkan pulp, ya, kemudian tambahkan cooler. Nah, dua unit proses ini harus kita balik supaya dia mengarah ke kiri ya. Kalau ini kan pada umumnya defaultnya dia mengarah ke kanan, inlet di kiri, unit proses kemudian outlet di kanan. Ini bisa kita balik dengan select unit prosesnya, kita bisa klik horizontal. Pulp ini inletnya adalah 7, kemudian outletnya adalah kita lihat pulp 7 asterik, kemudian di cooler ini yang masuk 7 keluar 8 masuk lagi ke column distillation column. Kita tambahkan distillation column terlebih dahulu di sini, kemudian kita klik horizontal. Inletnya 7 asterik, energinya adalah QC2 berarti ya. Tadi sudah ada cooler QC1. Kita masukkan QC2 di sini 8 outletnya. Kemudian pada distillation column yang masuk inletnya adalah stream 8 dan di total kita masukkan di sini eh, QR2. Di sini juga kita bisa masukkan Q-2, ini QREP 2. Overhead produknya kalau kita lihat di sini dinamakan 9, bottomnya wastewater. Overheadnya ini adalah 9, kemudian bottomnya adalah wastewater. Oke, kita akan setting nanti. Kemudian setelah itu kan dipompa keluar ke ke outlet 10. Pompa yang 9 ini akan dipompa. Jadi inlet dari pompa ini adalah 9, outletnya adalah 10, energinya adalah QP. Kita lihat di sini tadi QP, ini QP2. Ya, sampai sini dulu kita akan masukkan spesifikasi sebelum kita recycle 10 ini masuk ke mixer 100. Di metanol kalau kita lihat, sorry, untuk lebih mudah kita langsung buka saja eh, pompa 100, kemudian pilih worksheet, kita akan masukkan material informasi di sekitar pompa 100. Kalau kita lihat di pompa 100, metanol itu 100 kPa, di stream 2 1550. Ya, kita ganti dulu satuannya menjadi SI.
buka pompa, kemudian di worksheet, temperaturnya di sini adalah 100, kemudian di sini 1550. Kemudian sebelumnya kita harus masukkan data metanol. Stream metanol ini adalah 25 derajat 100 kPa 262 kilomol per jam. Oke, kemudian komposisinya kita lihat di sini ini molar flow ya. Kita edit di sini basisnya di sini kita harus ganti ke mol flow. Dan ini total mol flow-nya. Nah, sekarang sudah oke. Kita lihat sekarang nomor 2 dan nomor 3 itu sudah terdefine secara otomatis. Karena kita sudah masukkan tadi 1550 sebagai output pressure dari pompa 100. Oleh karena itu dia secara otomatis akan menghitung delta P untuk pompa tersebut. Ya, kalau kita lihat pompa sudah mix 102 dan 11 ini sudah. Heater itu temperatur di 4 itu adalah 250, pressure-nya 1470. Kalau kita lihat di heater sini, di worksheet di nomor 4, pressure-nya itu adalah 1470, temperaturnya adalah 250. Hingga secara otomatis dia akan menghitung karena degree of freedom atau eh, input yang dibutuhkan untuk cooler itu ada dua. Ya, kita bisa pilih vapor, temperatur, pressure, molar flow, dan lain sebagainya. Tapi yang harus dimasukkan adalah dua. Terutama adalah temperatur target di nomor 4. Kemudian di konversi, reaktor konversi kalau kita lihat di sini kita harus memasukkan uh, reaction. Jadi pilih reaction, kemudian kita pilih reaksi yang sudah kita buat tadi, dan kemudian pilih konversi, kita pilih C0-nya 80%. Maka sekarang 5 itu sudah terdefine, kita masuk ke cooler E101, E101 ini ya. Di stream nomor 6 kita harus masukkan data ini. 89 derajat Celcius dan 1040 kPa. Di stream nomor 6 kita buka cooler di worksheet-nya, stream nomor 6, pressure-nya 1040, kemudian temperaturnya 89. Ya. Kemudian pada distillation column, ini kalau kita lihat kolom T100, number of trace 10, condenser pressure dan reboiler pressure-nya 1030 dan 1050. Ada dua spesifikasi ya. Spek pertama kita gunakan reflux ratio, spek kedua kita gunakan kolom komponen traction. Kita masuk ke sini dulu, number of tray-nya 10, sudah betul. Kemudian kita bisa klik next, next. Condenser pressure-nya itu adalah 1030, reboiler pressure-nya 1050 kPa. Ini opsional, reflux rasionya kita harus masukkan adalah 2. Kemudian dan, kemudian kita masuk ke monitor, tambahkan spesifikasi kolom komponen traction. Yang kita punya adalah 0,995 DME di kondenser. Berarti ada 99,5% DME di kondenser di bagian atas. Komponen traction stek-nya di kondenser, kemudian nilainya 0,995, ini adalah DME. Sekarang kita harus cek dua spesifikasi, kemudian terkonvert secara otomatis. Kemudian di sekitar pulp 100, kalau kita lihat pulp 100 ini pressure di 7 asterik, 7 bintang itu 840. Memasukkan di worksheet, kemudian di 7 bintang,
itu pressure-nya adalah 840. Kemudian di cooler 102, E102, kita buka di worksheet, E102 di stream nomor 8 itu temperaturnya 139, pressure-nya 740. Kita masukkan di nomor 8, pressure 740, temperatur 139 derajat Celcius. Kita sekarang sudah terdefine uh, untuk unit proses cooler 102 dan stream nomor 8. Kemudian distillation column T101, T101 di sini number of tray-nya 10, condensation pressure 730, reliability pressure 750, reflux ratio 3. Nanti kita akan masukkan spek yang kedua, metanol di kondenser itu 95%,9. Ya, kita masukkan dulu. Ini 10, stream nomor 8 yang masuk. Kemudian kita bisa klik next, next, dan condenser pressure, sorry, reliability pressure itu 750 dan condenser pressure-nya 730. Reflux rasionya adalah 3. Ini spek yang pertama. Dan kita bisa masuk ke monitor dan add spec, column component fraction, dan kita pilih sebanyak 0,959 metanol di kondensor. Komponen fraction di kondenser itu ada nilainya 0,959. Ini metanol. Kemudian kita uncheck dan cek komponen fraction dan rasio, reflux rasio, maka sekarang sudah terconverge. Kita bisa juga melihat profil temperatur pada setiap tray, profil pressure pada setiap tray. Kemudian ini sudah terdefine, sekarang QR2 ini juga ya. Yes. Uh, di sekitar pompa 101, pressure-nya yang keluar di stream nomor 10 itu adalah 1550 kPa. Jadi di worksheet di stream nomor 10 pressure yang keluar ini adalah 1550 kPa. Ya, kalau kita lihat ini sebenarnya sudah selesai. Namun kita belum merecycle, kita cek dulu di sini DME. Ini harusnya lebih banyak produk DME-nya. Ya. Jadi di methyl ether di sini sekitar 99,5%. Kemudian di wastewater di sini komposisinya kalau kita lihat 94%-nya itu air. Ya. Jadi di 5 asterik ini adalah yang paling banyak. Ini campurannya. Jadi 40%-nya H2O, yang sisa, kemudian di methyl ethernya 39%. Sebenarnya di sini masih bisa kita murnikan, masih ada DNA yang bisa kita dapatkan, namun molar flow-nya nol, ya. Jadi tidak ada yang mengalir pada bagian bawah reaktor konversi. Ya. Jadi semua produk reaktor konversi ini adalah gas, kemudian didinginkan, baru didestilasi untuk misalkan DME. Di 10, kalau kita lihat, komposisinya itu masih banyak 95%-nya metanol, sehingga kita harus merecycle supaya uh, kita bisa memanfaatkan solvent ini untuk diumpankan kembali pada input dari pabrik ini. Ya, kalau kita lihat di sini mass flow-nya masih cukup banyak, ya. 1479 kg per jam masih cukup banyak, sehingga kita bisa merecycle itu masuk ke mixer. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu hanya di desktop. Ini DME plan, simpan. Dan kita bisa masukkan recycle. Recycle itu gambar yang seperti ini, ya. Dan kita recycle, inletnya adalah 10, outletnya adalah 11. Oke, setelah di recycle, ya, 11 ini sudah terdefine. Kemudian klik di mixer 100. Sekarang kita tambahkan inlet
baru yaitu inlet 11. Ya, maka sekarang sudah terdefine uh, inlet 11, inlet 11 sebagai bahan masukan untuk umpan pada DME plan ini. Ya, kalau kita lihat sekarang ada tidaknya perubahan DME produk ya. Jadi DME-nya masih sama, namun kondisinya sekarang lebih banyak molar flow ini. Nah, kita lihat di distillation column di sini, di plot, kemudian komposisi, kita bisa lihat profil DME pada masing-masing tray. Jadi ini yang tray paling atas dan ini paling bawah, produk bawah. Jadi DME itu paling banyak di bagian atas, kemudian di bagian bawah itu mulai ada muncul H2O dan dimethyl ether. Kemudian eh, ada reaktor juga begitu. Kalau kita lihat reaktornya ini adalah reaktor vertikal dan silinder. Pada worksheet-nya, kalau kita lihat komposisinya, di kondisinya hanya terdapat eh, produk pada produk atas reaktor, ya tidak ada produk di bagian bawah. Ini adalah komposisi pada material streamnya. Kemudian di kolom destilasi yang kedua, sini kalau kita lihat di komposisinya hanya terdapat dua material, jadi tidak ada dimethyl ether lagi di sini. Jadi metanol itu paling banyak di tray paling atas, sedangkan tray paling bawah itu yang paling banyak adalah H2O. Sehingga di produk bawah dari kolom destilasi ini kita namakan wastewater. Karena di sini paling banyak water atau air yang terdapat yang telah dipisahkan. Ya. Kemudian kita bisa menambahkan laporan untuk material stream masing-masing seperti biasanya kita tambahkan di sini. Jadi ini adalah laporan untuk setiap material stream di sini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan juga kita bisa membandingkan masing-masing komposisinya menggunakan workbook, kemudian komposisi pada setiap material stream. Ya, oke. Mungkin itu untuk eh, simulasi pabrik DME atau DME plan pada modul 7. Semoga mudah untuk dipahami dan saya harapkan bisa dikembangkan lebih lanjut untuk pabrik-pabrik yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.